kalau kita bicara sukses itu banyak duit, keliru. Salahnya luar biasa. Sukses bukan duit. Makanya rubah kepalamu, dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit. Udah selesai. Makanya yang nggak punya duit sukses. Tenang ya, Anda orang-orang sukses. Ya, karena sukses nggak butuh duit. Duit banyak nggak punya cinta, sakno. Kesian atau nggak kesian tuh? Duitnya banyak, golek bojo gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul toh ya? Oh, itu namanya sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses, Bu? Orang kaya nggak punya istri atau orang miskin istri 4? Orang kaya istri 4 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya. Bu, ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup, sukses gak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum sukses. Betul. Masya Allah, ganteng gak laku. Oh kasihan. Itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu. Maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya. Ganteng gak laku, aku aja biasa-biasa tapi laku. Sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa? Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat, bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolok ukur. Jadi kalau kamu mau ngukur sukses, tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100. Tapi nggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Nggak lulus SD, sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Nggak ada Tuhan itu. Gagal itu, gagal total ya, itu gagal total. Maka tolok ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya uswatun hasanah, tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses. Nah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Nah sekarang tidak, bahagia kita ini tolok ukur kebahagiaannya salah. Boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh? Boleh. Tapi enggak enak loh ini. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mana yang lebih sukses? Orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano. Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mobil. Kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau murah atau enggak punya kendaraan. Betul seperti itu. Nah ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Karena tolok ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu dengan parameter yang keliru gitu loh. Parameternya keliru, tolok ukurnya keliru. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah.
jalan kaki. Ya, jalan kaki. Nabi menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam cari Nabi Khidir, cari guru, gak naik kuda. Nabi Musa cari guru, gak naik mobil harga 4 miliar. Sekarang jenengan cari guru, datang ke Majelis Ar-Raudhah, Masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya. Terus dari bandara naik mobil, itu naik pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya naik kereta api, dari Surabaya naik kereta api, dari Yogyakarta naik pramek murah meriah cepat. Betul kan ya? Naik kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki, jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh gak keren? Keren, tapi yo mbok niati. Kurang kerjaan. Nabi Musa saat itu memang gak ada kendaraan selain kaki. Menyusuri tepi sungai, pantai, tepi pantai, nyusuri tepi pantai, jalan kaki. Tapi seneng. Makanya ketika kita lihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses. Jangan ngomong dia tidak sukses. Ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Mulai rawanin jawab. Ditanya, Mas gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok gak kerja kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40.000. Mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya, anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal? Loh, betapa cepat kamu berubah. Betapa cepat kamu berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolok ukur yang jelas. Gak punya tolok ukur yang jelas. Jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses, bahagia dengan tolok ukurnya kufar. Dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan. Kita muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah SAW. Enak. Contoh, sebagai suami saya ini sukses atau gagal ya? Tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Istri 11 yang hidup bersama sampai Nabi meninggal 9 ya, yang 2 kan meninggal duluan. 9 yang hidup bersama. 9 istri kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu satu aja ruwet tiap hari. Lah belum jadi istri udah perang, pacaran tambah dosa plus perang ya, ngambek-ngambekan, lempar-lemparan. Masya Allah, sudah berdosa ruwet pula ya. Setelah menikah, Masya Allah, ya hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 mulai tanpa tanda-tanda ketidakbagusan. Hari ke-15 piring pecah. Satu aja ruwet pakai pol pula, ruwet pakai pol. Istri yang nganggep bojoku ruwet, suami yang nganggep bojoku ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh jejer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada enggak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan makamkan. Tidak ada ya Rasulullah. Ada enggak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk, saya mau jenguk.
Tidak ada ya Rasulullah. Udah, ada ndak yang ngimpi? Yang ngimpi ada ndak semalam mimpi? Kalau ada mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak. Karena diem itu nganggur, diem itu nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem, gerak terus ya, gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu diparani, diajak ngobrol, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Kesembilan semua disamperin. Nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. 9 akur. Sukses atau enggak sukses ini? Nah, kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa. Lawang istri Nabi itu 9 kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Lah bojomu? Sepuranipun engkang kathah. Istrimu gimana kira-kira? Suamimu kadang diajak hidup susah, tambah kemudian ngomong, duluku aku tuh hidup bahagia, kerjaanku bagus. Kenapa ya Dik, setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? 9 istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit, bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ibu-ibu nggak berani nyontoh istri Rasulullah, nggak berani. Ora wani. Tak jamin ora wani. Ha. Katanya di samping saya, Bu, 1-0. Emang pertandingan. Bu, berani mencontoh istri Nabi? Jawabannya nyontoh yang mana dulu, B, begitu ya. Ya contoh semuanya. Mencontoh itu ya semuanya. Semakin mirip semakin bagus. Istri yang sukses istri Nabi Muhammad SAW. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW.